ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Lalu yang ketiga, ciri orang yang imannya benar itu adalah alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oh, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, jadi makin kita berinteraksi dengan Quran makin baik. Tadi maaf ada yang kelewat ya. Adalah kita semakin tawakal ke Allah. Orang yang tawakal ke Allah itu adalah orang yang paling tenang dalam hidupnya karena dia bersandar kepada yang menguasai, memiliki segalanya, menguasai segalanya, menentukan segalanya, tidak ada selain Allah. Makanya orang-orang yang kuat iman itu bisa dilihat dari ketawakalannya. Ya, ketawakalannya. Makin kuat iman seseorang, makin tawakal berarti makin tenang, makin ajeg. Orang yang tawakal itu semakin hidupnya semakin mantep ya, tidak riweuh, tidak ribet, tidak pokoknya inti dari semua ini adalah ketawakalan itu membuat orang bisa ajeg hidupnya tuh. Ya, seperti kita bersandar kepada orang yang benar-benar kita berlindung kepada yang bisa menjaga, bersandar kepada yang memberi, pasti beda lah ya. Kepada orang yang betul-betul kepada Allah tawakal, buah dari tadabur itu ya. Sering menyebut nama Allah, kemudian tadabur Al-Quran, maka mereka akan menjadi orang yang sangat ajeg hidupnya, tenang, mantap, tidak gerasa-gerusu karena memang yakin Allah akan mencukupi, melindungi mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya orang yang mukminnya benar, alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri lainnya adalah mereka itu sangat serius memperbaiki sholatnya. Jadi sholatnya bukan hanya asal-asalan, tetapi sholat itu menjadi sesuatu yang pilar ya, tiang penyangga kehidupan, hubungan dengan Allah itu sangat serius. Jadi bukan sholat asal-asalan, asal sholat. Dia serius sekali memperbaiki kualitas sholatnya, sehingga sholat itu menjadi sesuatu sekali. Sesuatu yang dinanti-nanti, sesuatu yang dipersembahkan spesial, sesuatu yang bisa dijadikan gerbang pertolongan Allah, seperti kunci lah, kalau ada kunci ya. Karena kunci itu sangat penting di dalam membuka pintu, membuka gerbang, membuka lemari, membuka brankas. Nah, orang-orang yang imannya bagus itu kepada sholat itu seperti memperlakukan kunci kehidupan, ya. Miftahnya, pembuka pertolongan Allah. Jadi sholat itu serius dipikirkan, serius dipersiapkan, serius dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik waktunya maupun kualitasnya, jumlahnya juga. Karena saat sujud itu saat terdekat. Makin kuat iman, bisa dilihat sholatnya makin bagus, makin banyak, makin khusyuk terutama ya. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka memberikan sebagian, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Jadi orang-orang yang imannya teguh itu tidak ada kikir, tidak ada kikir. Dia yakin semua rezeki itu milik Allah, dan kalaupun dia nafkahkan di jalan Allah, dia tidak akan rugi sama sekali. Dia tidak berat
dengan menafkahkan rezekinya karena bukan punya dirinya. Dan yakin bahwa dengan dinafkahkan inilah Allah akan suka. Dia pun akan lebih bahagia, dan rezeki yang sebenarnya kan yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Oleh karena itu orang-orang yang imannya teguh, makin kuat iman, makin dermawan. Makin kuat iman, makin tidak hitung-hitungan, ya. Di dalam amal soleh, karena dia tahu bahwa semua rezeki yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah, titipan Allah, sarana dari Allah untuk bisa membuat lebih mulia, lebih dekat dengan Allah, yaitu dengan sedekahnya. Dan kita lanjutkan ya, ulaika humul mu'minuna haqqa, dan mereka itulah orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya, yaitu bergetar hatinya mendengar nama Allah, nambah imannya dengan ayat-ayat Allah, sholatnya didirikan dengan bagus, senang bersedekah, lahum magfiratum, dan mereka itu ya haqqa, lalu ulaika humul mu'minul haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim. Nah ya, mereka memperoleh beberapa derajat ketinggian inda rabbihim di sisi Tuhannya, wa magfiratun, dan ampunan, warid, dan ampunan, serta warizqon karim, dan rezeki nikmat yang mulia. Nah, mari kita evaluasi diri kita. Kalau mendengar asma Allah, apa sih? Kalau nggak ada dampak apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, berarti kita masih jauh dari mukmin yang sebenarnya. Bahkan munafik seperti itu. Yang kedua, apakah kita membaca Quran nambah iman atau tidak? Nah, kalau masih kurang interaksi dengan Quran, maka susah, karena di Al-Quran itulah Allah menambah iman. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga kualitas sholat kita, serius atau tidak, asal-asalan atau tidak. Lalu bagaimana kita sedekah, pelit tidak, masih serba ditahan-tahan, takut berkurang, takut hilang, habis. Nah, itu ciri iman. Nah, kalau ini bisa kita minta ke Allah supaya Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, minta ya dikaruniai imanan kamilan, iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khasyian, hati yang khusyuk. Kita harus minta kepada Allah nih, supaya kita diberikan hati yang betul-betul yakin kepada Allah. Silakan kawan-kawan buka surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 untuk mengevaluasi diri ya, karena semua solusi itu datang dari ketakwaan. Ketakwaan itu pilarnya adalah kekuatan keyakinan, ketauhidan. Ketauhidan ini pilarnya. Kalau bagaimana orang bisa tenang kalau tidak kenal ke Allah? Bagaimana orang bisa ikhlas kalau tidak yakin ke Allah? Bagaimana orang bisa syukur kalau tidak yakin ke Allah? Bagaimana orang bisa sabar menghadapi hidup kalau tidak yakin ke Allah? Bagaimana orang bisa tawakal kalau tidak yakin ke Allah? Maka pilar dari segala urusan adalah ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Ketakwaan itu awalnya adalah keyakinan. Dari keyakinan inilah berbuah kepatuhan. Bagaimana orang bisa menjauh dari yang diharamkan kalau dia tidak mengenal Allah? Maka belajar ilmu tauhid itu wajib, ya, belajar mengenal Allah itu wajib. Kalau tidak, kita tidak akan punya kekuatan untuk berbuat kebaikan, tidak punya kemampuan untuk menjauhi kemaksiatan. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf tidak bisa full sampai selesai karena sudah waktu subuh di sini ya. Semoga. Oh iya, Pak Yusuf, ini siapa Pak Yusuf? Kemarin AA naik Grab,
lalu di jalan itu ngobrol. Ya, ini sekedar menambahkan ada hamba Allah yang beliau sudah retired, pensiun, kemudian beli kendaraan naik Grab. Nah, sedang bincang-bincang, ternyata ini Pak Hakim ya. Oh, ternyata beliau adalah yang menyimak acara ini setiap pagi. Beliau berkedudukan di Malaysia dan beliau sangat ingin ketemu katanya dengan yang ceramah ini Agim, diatur oleh Allah dari sekian banyak kendaraan Grab dari segitu sibuknya sehingga bisa naik kendaraan beliau, silaturahim dengan beliau. Pak Yusuf, ini sudah lihat gambarnya ya, kiriman Pak Yusuf. Alhamdulillah. Terima kasih kemarin sudah menghantar sampai sini, ini sudah terima ya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Ini artinya apa? Artinya Allah Maha tahu setiap isi hati, Allah Maha tahu setiap niat, walaupun jauh di mana, kalau Allah menghendaki terjadi, terjadilah ya. Harus jauh-jauh dari Putrajaya ke Kuala Lumpur hanya untuk ketemu dengan beliau. Terima kasih Pak Yusuf, sudah menjadi jalan nambah yakin bahwa Allah tahu segala isi hati, Allah mengatur segalanya sangat mudah, dan Allah lah penguasa segala kejadian. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Salam untuk keluarga dan terima kasih semuanya. Ya, izin pamit dulu, bisa dilanjutkan sesudah ini dengan rekaman Al-Hikam ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي